menjadi pertanyaan kami adalah kenapa ini justru yang mengumumkan pertama yang melakukan sidak itu Pak Menteri Pertanian. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan kami sebagai seorang politisi. Ini apa yang terjadi begitu. Yang kedua, juga ini menunjukkan bahwa peristiwa terhadap pengoplosan ini kan sudah terjadi. Ya. Walaupun komoditi yang berbeda. Ini bukan hal yang baru artinya? DPR melihat bukan hal yang baru ya? Bukan baru. Terkait dengan pengoplosan. Ketika saya menjadi pimpinan Komisi 4 di 2009, 2014, yang namanya pengoplosan ini, terminologi pengoplosan sudah terjadi. Tapi tidak sedahsyat sekarang ini. Karena luar biasa dengan ini, teknologi media sosial dan IT ini, begitu sudah ditemukan di blow up. Dan hampir 100 triliun kerugiannya. Dan kerugiannya sangat fantastis. Hampir 100 triliun dan kemudian disampaikan bahwa 212 merek. Nah, yang sampai sekarang ini juga kami mempertanyakan 212 merek itu juga belum ada data resmi. Bahkan nama-nama yang disebutkan itu ini udah banyak yang udah bikin pernyataan bahwa mereka sudah melakukan mekanisme sesuai prosedur. Ini adalah beberapa surat yang ditujukan. Iya. Ini ditujukan pada para mitranya. Para mitra? Iya. Artinya bahwa peristiwa ini kan bukan dari induknya. Gitu loh. Nah, kemudian ada di bawah. Kemudian berikutnya adalah kenapa yang namanya pengawasan ini tidak berjalan. Padahal kita punya Satgas Pangan. Saya masih ingat gonjang-ganjing terhadap masalah kenaikan harga pangan dulu di era Pak Amran juga, atau kemudian tim Satgas dari Mabes Polri turun. Kemudian terjadilah penyitaan bla 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 bla. Akhirnya berhenti di tengah jalan, hilang. Bahkan saya dengan Satgas Pangan ketika itu dari Mabes Polri dengan KPPU langsung mengadakan studi banding ke Jepang. Bagaimana mekanisme terhadap distribusi pangan yang ada di Jepang. Akhirnya hilang di tengah jalan. Sekian lama muncul lagi. Artinya apa? Bahwa ini satu sistem yang lemah. Yaitu terhadap fungsi pengawasan, kemudian juga lemahnya penindakan, kemudian juga kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada edukasi, kemudian juga keterlibatan oknum. Keterlibatan oknum itu tadi. Ini luar biasa. Apakah oknum penegak hukum, apakah oknum yang membuat kebijakan, itu selalu ada di dalam mata atau di pusaran-pusaran tindak kejahatan yang namanya pengoplosan. Karena pengusaha itu biasanya mencari celah.